we'll be back to LeBronto. Ya, itu King James. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, gimana beliau bisa sampai kayak gini nih? Wow. Kita mundur dulu yuk ke belakang di tahun 2016. Opening tadi keren banget ya? Pasti belum pernah ada yang make sih. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Yuk kita time travel dulu ke tahun 2016. Di tahun ini, Toronto Raptors menunjukkan cakarnya yang tajam itu. Setidaknya sampai regular season berakhir, dan mereka berhasil menangin 56 game. Walau masih di peringkat 2 sih gitunya. Kalian tahu lah ya peringkat satunya siapa. Dipimpin oleh dua T-Rex yang seram, yaitu DeMar DeRozan dan Kyle Lowry. Yang kalau poin per game mereka digabungin nih, mereka nyumbang 52% total poin Raptors di musim itu. Malah kehabisan napas saat di playoff loh. Saat di first round, mereka harus sampai melalui game 7. Di second round, sama aja sampai game 7. Nah, tibalah saat mereka bertemu nih. Dan seperti yang kalian tahu, gimana caranya ngejagain prime Kyrie dan prime LeBron plus Kevin Love. Game 1 dan game 2, mereka kebantai dong pasti. Pas LeBron CS bertandang ke utara, nah Raptors nih kayak, jangan belagu bos, di rumah orang ini nih. Alhasil mereka menangin 2 game di kandang mereka, jadi 2-2 nih ya. Nah di tengah-tengah kemeriahan dan harapan untuk ngalahin LeBron, pas LeBron di interview, dia malah bilang kayak gini. Gua pernah berada di situasi yang sangat buruk sih, tapi menurut gua ini bukan salah satunya. Savage banget emang si LeBron ya. Lo tau sendiri ya, King LeBron itu bukan cuma bacot doang. Di game 5, semua harapan jadi pipis. Pupus. Baru main 1 babak, selisihnya sudah 31 poin. Aduh. Game 6 pas balik ke Kanada lagi, nggak jauh beda lah. Dan akhirnya Cavaliers melaju ke final, comeback 3-1 dari Warriors, dan jadi salah satu momen paling mengesankan di sejarah NBA. Di sisi lain, sang T-Rex terluka sangat dalam, bukan di fisiknya, tapi di hatinya. Tapi mereka nggak berlarut dalam kesedihan terlalu lama. Awal musim 2017, Raptors makin serius untuk menyusun misi balas dendam mereka. Mereka bawa Serge Ibaka jadi salah satu season terbaik DeMar yang average 27 poin per game. Mereka udah siap banget lah ini ya, kalau kata gue mah. Bahkan di playoff, babak pertamanya mereka ngalahin Giannis guys. Tapi takdir sudah tertulis, akhirnya mereka bertemu lagi dengan rival abadi mereka. At least, mereka nganggapnya rival sih. Tapi ternyata yap, mereka kebantai. Nih ya, saking jeleknya performa mereka, ada fans yang nonton live bilang LeBron sempat ngomong ke salah satu pemain Raptors bahwa dia nggak menjalankan play yang digambar oleh pelatih Raptors dengan benar. Sudah ngebantai, diajarin memang dek kata LeBron. Dan akhirnya tibalah kita di tahun 2018 nih. Petinggi-petinggi Raptors kayak GM-nya si Bobby, coach-nya Dwayne Casey, Drake. Ya, di momen ini sih gue udah gak heran ya kalau Drake itu ikutan meeting mungkin sama tim Raptors. Pokoknya harus menang lawan Cavs. Mereka pun gak main-main guys. Line up mereka serem banget ya di musim 2017-2018 ini. Ada Jonas, Freddy, mulai lagi bang editor. Bukan Freddy ini, tolong. OG Anunoby, Siakam, Jakob Poeltl, Norman Powell. Wah, serem banget lah ya line up-nya. Nah, kepedean mereka ini bukan yang gak berdasar guys. Mereka menangin 59 game di regular season. Dan bukan karena itu aja sih faktornya ya. Tapi di satu sisi, rival mereka yang udah seperti kapal karam gitu. Asal muasalnya, Kyrie minta di trade guys. Akhirnya di trade dah untuk Isaiah Thomas. Iya gue tahu musim sebelumnya beliau menggila lah, hampir 29 poin per game gitu loh. Tapi beliau ini cedera guys. Ada Dwayne Wade, ada Derrick Rose. Udah kayak poliklinik lah ini. Stabilitas tim goyah, dan di trade deadline pun mereka ngerombak lagi nih skuadnya. Intinya sih mereka tidak dalam performa terbaik, tidak dalam chemistry terbaik lah ya. Nah tiba saatnya playoff, Cavaliers hampir banget kalah.
dari PG-13 dan Pacers yang harus memaksa mereka main sampai Game 7. Sedangkan Raptors menang 4-2 lawan Wizards. Mereka ketemu di second round dan disinilah awal mula bencana untuk Raptors. Game 1, Raptors lumayan unggul gede lah. Malah kekejar dengan fadeaway manis dari LeBron gitu ya untuk menyamakan kedudukan. Sebenarnya Raptors bisa menang sih di play terakhir mereka. Tapi kalian lihat sendiri aja lah, gak usah gue jelasin. DeRozan drives in, gives it up, Van Vliet back in, a three, no good, DeRozan in and out, 3 seconds, tipping Valanciunas, that won't go, there's a lid on the rim. Game lanjut ke overtime, Freddy miss lagi 3 point, Cavs menang 1-0. Nah, di game 2 inilah saatnya dinobatkan jadi King of Toronto. Beliau menggila di game ini dan sesaat sebelum kuarter 4 mulai, announcernya bilang kayak gini guys. We'll be back to LeBronto for the fourth quarter after this. Dan mulai saat, dengar nggak kalian? Balapan. Ini gua record 1:30 pagi, masih ada yang balapan anjir depan rumah. Udahlah, lanjut. Dan mulai saat itulah sosmed makin meledak. Ada yang ngeganti Wikipedia, LeBron adalah mayor dari Toronto. Ini ada testimoni juga nih dari Klay Thompson. Beliau sempat lihat juga nih. I seen some that were edited. I was like, this can't be right. LeBron will beat like the Raptors back in the day, and you'll Google the city of Toronto, and the mayor would be LeBron James for like 10 minutes. And you're like, ada yang ngedit foto Toronto jadi LeBron tuh. Dan yang paling parah nih ya, yang paling parah sampai dibuat trailer parodi Infinity War. Ntar gue taruh linknya di bawah ya, kalian tonton abis ini ya. Sebenarnya di game 3 Toronto hampir bisa memaksa Cavaliers ke OT ya, tapi LeBron malah ngelakuin hal kayak gini. 3 seconds to go. Throws up the floater. Good night, Cleveland. Gimana itu? Lari masuk. Gimana itu? Gimana anjir? Dan game 4 cuman formalitas. Nah, asal-usul LeBronto ini akan diakhiri dengan hal yang paling menabur luka di garam nih. Maksudnya menabur garam di luka tuh ya. 4 hari nih setelah playoff berakhir, mereka masih dalam suasana kesel ya karena kalah gitu ya. Toronto malah mecat Dwayne Casey. Yang padahal nih ya, sebelumnya Dwayne Casey ini dianugerahkan sebagai Coach of the Year saat itu loh. Gara-gara kalah sama LeBron langsung dipecat anjir. Nah belum kelar. Si DeMar DeRozan yang notabene-nya pemain terbaik mereka malah di-trade buat ngedapetin Kawhi Leonard, si robot gitu loh. Yang terakhir nih ya, memutuskan untuk join Lakers di free agency market dan ngebuat mereka nggak bakal sering ketemu LeBron lagi di East gitulah, karena dia pindah ke Barat gitu ya. Nah setelah 3 hal ini dilakukan, barulah mereka bisa menangin juara di tahun 2019. Hanya butuh pertama mecat pelatih terbaik, datengin robot, terus LeBron pindah ke Barat, baru deh mereka menang. Kalau ternyata masih kalah juga, ya gue nggak tahu lah apa yang bakal terjadi dengan Toronto.